Jadi, artinya apa? Artinya temanmu sangat mempengaruhi dirimu. Teman-teman cari circle pertemanan, persahabatan yang soleh, itu wajib tuh. Tapi kalau mau berteman dengan yang lain-lain, kalau engkau sudah kuat, pondasimu sudah kuat, engkau boleh berteman dengan yang lain-lain karena engkau akan mewarnai, bukan diwarnai. Apa hubungannya menguasai ilmu agama dengan futur? Lalu tiba-tiba teman-teman terjangkit penyakit futur ini, malas, jenuh, lambat. Bisa saja penyebabnya salah satunya adalah tidak ikhlas atau tidak menjaga keikhlasan. Yang kemarin-kemarinnya semangat, kemarin-kemarin rajin, kemarin-kemarin bersungguh-sungguh, maka ketika dia sudah terkena penyakit futur ini, maka dia bisa yang paling parah meninggalkan amalan tersebut sama sekali. Penyakit ini menimpa seluruh orang, entahlah dia penuntut ilmu, ya kita kan kadang-kadang merasa kadang-kadang semangat belajar, kadang-kadang nggak semangat belajar ya kan. Menimpa kepada para ahli ibadah, teman-teman rajin tahajudnya kemarin tiba-tiba sekarang udah nggak tahajud lagi. Teman-teman kemarin puasa saum Daud misalnya sekarang udah nggak lagi misalnya. Futur, terkena penyakit futur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu ada semangatnya dan setiap semangat itu ada futurnya, ada malasnya, ada jenuhnya. Nah ini akan kita bahas pada hari ini teman-teman semua. Faktor apa sih berikutnya yang akan membahas yang menyebabkan seseorang dilanda penyakit futur itu? Faktor apa yang membuat seseorang dilanda penyakit futur tersebut? Pertama, seseorang bisa mengalami jenuh, malas, lambat, futur ya kita bilang ya. Pertama, kalau dia tidak ikhlas dan tidak menjaga keikhlasannya. Contoh, teman-teman sekarang semuanya fokus untuk ngafalin dan belajar Quran. Lalu tiba-tiba teman-teman terjangkit penyakit futur ini, malas, jenuh, lambat. Bisa saja penyebabnya salah satunya adalah tidak ikhlas atau tidak menjaga keikhlasan. Awalnya ikhlas adalah karena Allah, tapi di tengah-tengah perjalanan ikhlasnya udah mulai goyang. Keikhlasan itu penting teman-teman semua. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ikhlas itu lillah, ikhlas itu melakukan segala sesuatu karena Allah. Itu penting, kenapa? Karena dengan ikhlas itu akan mendorong para muslim ini untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Tidak cepat bosan. Kenapa? Karena kalau orang sudah ikhlas, yang dia harapkan adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia tidak ikhlas, lawan ikhlas itu adalah riya. Sebaliknya kalau dia tidak ikhlas atau dia riya, maka itu cepat sekali semangatnya cepat sekali padam, ya. Maka dia akan terjangkit penyakit futur. Singkatnya apa? Semakin seseorang ikhlas dan menjaga keikhlasannya, betul-betul meniatkannya karena Allah, mau mengharapkan ridha Allah, mau mengharap pahala dari Allah, maka semakin kecil peluang terjangkit penyakit futur ini. Kenapa? Karena dia tahu semua yang dilakukan gak ada sia-sia. Dia ngafalin Quran siang malam, dia sholat siang malam, dia saum puasa luar biasa. Dia tahu semuanya bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dia semangat terus dalam melakukan amal soleh. Uma sering ditanya kepada teman-teman, Uma nggak capek ya kalau safari dakwah? Sehari safari dakwah itu bisa 4 masjid di pelosok-pelosok. Pergi dari rumah jam 4 pagi, naik pesawat ke satu kota, sampai penginapan jam 12 malam. Sepanjang perjalanan di mobil terus gitu ya. Dari satu titik ke satu titik yang lain, mungkin kadang-kadang lewat hutan, mana-mana gitu. Nggak capek ya? Terus mau bilang, apa yang sering mau bilang kepada teman-teman semua, kita nggak akan pernah capek kalau kita pertama ikhlas, kedua penuh cinta, dan kalau kita bersama-sama yang ketiga. Ikhlas itu jadi kunci dari segala sesuatu. Kita nggak akan capek, kita insya Allah nggak akan melemah karena kita tahu setiap yang kita lakukan bernilai pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya Allah SWT berfirman, kalau kita mengerjakan kebaikan sebiji zarrah, Allah akan balas. Jadi orang-orang yang lillah, dia tahu dia mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka dia insya Allah akan jauh dari penyakit yang bernama futur itu. Oleh karena itu, kita minta sama Allah supaya kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita. Ikhlas tadi apa? Melakukan segala sesuatu untuk mengharap pahala dari Allah. Melakukan segala sesuatu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya
Yang kedua, tadi kita bahas mengenai apa? Tadi kita bahas mengenai faktor yang menyebabkan orang-orang dilanda penyakit futur. Penyakit futur itu penyakit yang lemah, malas melakukan amal-amal soleh. Faktor yang kedua, penyebab terjadinya penyakit ini adalah tidak menguasai ilmu agama atau tidak menguasai ilmu syar'i. Apa hubungannya menguasai ilmu agama dengan futur? Tentu saja ada hubungannya. Kenapa? Semakin lemah seseorang tentang ilmu agama atau ilmu syar'i, maka semakin besar potensi untuk terjangkit penyakit futur. Kenapa? Sebab dia nggak tahu tentang dalil-dalil yang menganjurkannya untuk beribadah, yang menganjurkannya untuk beramal. Dia nggak tahu dalil-dalil yang menganjurkannya untuk mencari ilmu. Dia nggak tahu dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan-keutamaan kalau dia beramal soleh ini, beramal soleh itu. Dia nggak paham karena dia nggak belajar ilmu agama tersebut. Maka dia cepat terjangkit penyakit futur. Tapi beda bagi orang-orang yang belajar agama, orang-orang itu mengetahui keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan dia lakukan, maka dengan begitu dia menjadi bersemangat. Contoh, teman-teman ngafal Quran kenapa? Ada beberapa teman-teman yang beralasan ingin memberikan mahkota untuk orang tua di hari akhir nanti, ya kan? Sebagian teman-teman mengatakan orang tuaku selama hidup di dunia aku belum sempat berbakti kepadanya, lalu sudah keburu meninggal dunia. Maka caraku untuk bisa mengangkat derajat orang tuaku adalah aku ingin memberikan mahkota kemuliaan di surga Allah nanti dengan menghafal Quran. Teman-teman semangat kan belajar Qurannya? Kenapa? Karena teman-teman belajar agama dan teman-teman tahu keutamaan orang-orang yang menghafalkan Quran. Atau para penghafal Quran bisa memberikan banyak syafaat kepada orang-orang nanti di hari akhir, kepada seluruh keluarganya misalnya. Maka teman-teman akan bersemangat untuk melakukan itu. Atau teman-teman bersemangat untuk beristighfar, meminta ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa teman-teman bersemangat terus melakukan itu? Karena teman-teman tahu bahwa kalau kita beristighfar untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, nanti di hari akhir orang tua kita akan terus naik derajatnya di sisi Allah. Lalu orang tua kita tanya, kenapa aku naik derajat surga berikutnya? Kenapa aku naik derajat surga berikutnya ya Allah? Kata Allah, sebab istighfar dari anak-anakmu. Sebab anak-anakmu meminta ampun untuk dirimu kepadaku. Nah, karena kita tahu ilmu agama, jadi kita akan bersemangat melakukan amal-amal soleh. Jadi tentu saja ada kaitan tentang menguasai ilmu agama dengan orang yang tidak menguasai ilmu agama. Orang-orang yang tidak menguasai ilmu agama atau tidak tahu ilmu agama, maka akan cepat futur, cepat malas. Gak punya motivasi dalam beramal soleh. Gak punya motivasi dalam berbuat kebaikan, karena dia gak tahu apa-apa. Gitu. Apa termasuk juga misalnya kayak puasa. Puasa itu kan pahalanya unlimited ya. Puasa itu dikatakan dalam hadis qudsi, puasanya langsung dari Allah gitu. Orang-orang yang berpuasa itu unlimited pahala. Nah, kalau tahu amalan-amalan keutamaannya seperti itu, orang-orang yang tahu pasti orang-orang itu akan senantiasa berpuasa dan lain-lainnya. Ya, jadi salah satu faktor nomor 2 tadi kenapa orang bisa futur karena tidak menguasai ilmu agama. Ketiga, faktor yang menyebabkan orang-orang bisa futur yang malas, yang lambat, yang nggak punya semangat melakukan amal-amal soleh. Ketiga, karena hatinya terpikat pada dunia dan lupa pada akhirat. Tentu saja kita sebagai seorang muslim nggak mungkin mengabaikan urusan dunia. Kita hidup di dunia. Tapi hendaknya kita berusaha untuk memposisikan dunia pada tempatnya. Dan tidak memberikan perhatian kepada dunia melebihi perhatian kepada akhirat. Ya. Tapi sebaliknya banyak orang-orang yang fokus kepada dunia. Apa contohnya? Contohnya misalnya ada orang yang bekerja ya, bekerja mencari nafkah, seakan-akan hidupnya memang untuk cari duit aja pagi siang malam cari duit, 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 nggak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Bahkan waktu-waktu sholat pun dia ngerasa, aduh sayang nih kalau sholat nih, aku lagi nyari duit misalnya, aku lagi dagang gitu. Nanti kalau aku tutup ini toko, kalau aku untuk sholat nanti nggak ada yang beli. Kalau aku sholat 5 menit nanti sayang pembelinya nggak datang gitu. Kadang-kadang ada orang lagi kerja itu melalaikan sholat kan, karena tanggung nih, sayang nih kalau sholat nih. Akhirnya jadi nggak beribadah kepada Allah SWT. Jadinya sibuk dengan dunianya. Padahal semakin dunia dia kejar, semakin jauh dunia itu. Tapi kalau teman-teman mencari akhirat tanpa melupakan dunia tentunya, maka Allah akan kirimkan dunia akhirat. Contoh sederhana, Oma kasih tahu sama teman-teman semua. Oma cerita tentang diri Oma sendiri ya.
Dulu waktu zaman-zaman SMP ya, Uma tuh ikut SMA juga. Uma ikut casting ke sana kemarin ratusan casting. Aku mau jadi pemain film, mau jadi pemain sinetron. Allah nggak pernah kasih tuh dari ratusan casting yang Uma mainin. Sampai akhirnya Uma bilang ya udahlah, saya mau belajar agama, saya mau deket sama Allah, saya mau rawat ibu saya yang sakit. Uma fokus belajar agama, tiba-tiba Allah takdirkan apa yang Uma kejar mati-matian duniawi dulu Allah nggak pernah kasih. Setelah Uma mengejar akhirat, tiba-tiba Allah kasih aja tuh film Ketika Cinta Bertasbih 16 tahun lalu itu. Tiba-tiba Allah kasih jadi peran utama, dapat awards, tiba-tiba jadi pemain film gitu ya. Termasuk Uma mau cerita sedikit, Uma di sini di Mesir ini. Uma kemarin sempat post di sosial media. Uma datang ke Mesir ini nggak kepikiran apa-apa. Datang ke Mesir memang benar-benar mau belajar aja, mau menuntut ilmu. Tiba-tiba kemarin Uma ditawarin main sinetron Mesir, sinetron Ramadan Mesir. Dan sinetron itu adalah sinetron rating satu se-Arab ya, bukan saja Mesir aja, se-Arab, Mesir, Afrika, Arab Saudi gitu. Eh Uma nggak pernah kepikiran bahwa di Mesir ntar main sinetron lagi gitu, nggak kepikiran sama sekali. Tapi tiba-tiba Allah kasih aja gitu. Dan cerita Ramadan ya, bukan cerita yang aneh-aneh gitu. Jadi Uma ingin mengatakan pada teman-teman semua, kalau ngejar dunia nggak bakal dapet. Dunia semakin dikejar semakin jauh. Tapi kalau fokus kita adalah untuk menuju kepada Allah SWT, tiba-tiba nggak terduga Allah kasih dengan begitu saja dapat dunia akhirat, insya Allah ya, insya Allah. Jadi kembali lagi, tadi kita bahas mengenai, apa tadi kita bahas? Mengenai faktor yang menyebabkan orang-orang itu terlanda penyakit futur, yaitu yang pertama tadi adalah tidak ikhlas, kemudian dan tidak menjaga keikhlasannya, kedua tidak menguasai ilmu syar'i atau ilmu agama, dan ketiga hatinya terpikat kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Ya, berikutnya yang menyebabkan orang-orang bisa futur. Kenapa? Ujian-ujian yang datang silih berganti dalam hidupnya. Ujian-ujian yang datang dalam hidupnya itu bisa buat dia futur, bisa buat dia lemah dalam melakukan amal-amal soleh. Ujiannya berupa apapun, bisa berupa istri, anak-anak, pasangan, ayah, ibu, dan orang-orang yang kita cintai lainnya. Contoh, ada orang tua yang mati-matian apa ya, menjadikan anaknya nomor satu di hatinya dibandingkan dengan cintanya kepada Allah. Mati-matian ya, orang tua ini menomorsatukan anaknya sehingga menomorduakan agamanya, misalnya gitu. Selalu yang difikirkan adalah, oh anakku harus punya masa depan yang bagus, anakku. Jadi mati-matian dia ujiannya bisa berupa anak, bisa berupa istri ya. Kadang-kadang atau pasangan gitu. Kadang-kadang dia melakukan segala sesuatu untuk istrinya, tapi malah jadi jauh daripada Allah SWT. Contohnya apa? Misalnya kayak seorang pasangan kita ya. Misalnya ada seorang suami yang punya istri gitu. Istrinya menuntutnya untuk jadi orang kaya, bisa beli ini, bisa beli itu. Akhirnya dia bingung apa yang harus dilakukan demi menghidupi keluarganya yang ingin hidupnya sangat baik gitu ya. Tiba-tiba futur, tiba-tiba nggak punya semangat lagi dalam beramal soleh, nggak punya semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya pikir jalan pintas saja gimana caranya supaya pasanganku ini, anak-anakku itu hidup dengan baik ya. Akhirnya jadi melakukan sesuatu yang buruk, misalnya korupsi atau dan lain-lainnya gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang sekitar kita itu jadi ujian yang membuat kita jadi malas beribadah, jadi lemah dalam beramal soleh. Pengaruh dari orang-orang sekitar itu. Jadi ujian itu salah satunya orang-orang sekitar itu bisa membuat kita futur. Berikutnya apa lagi? Yang membuat kita futur itu lingkungan yang rusak, lingkungan yang buruk, pertemanan yang buruk. Kata Rasulullah apa? Perumpamaan teman itu seperti minyak wangi. Kalau kita dekat sama dia, kecipratan wanginya. Tapi teman itu bisa seperti pandai besi. Kalau kita dekat-dekat sama dia juga, ada teman yang seperti pandai besi ya. Yang kita terciprat baunya atau terciprat apinya gitu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya temanmu sangat mempengaruhi dirimu. Teman-teman cari circle pertemanan, persahabatan yang soleh, itu wajib tuh. Tapi kalau mau berteman dengan yang lain-lain, kalau engkau sudah kuat, pondasimu sudah kuat, engkau boleh berteman dengan yang lain-lain karena engkau akan mewarnai, bukan diwarnai. Tapi untuk orang-orang terdekat, circle terdekatmu harus orang-orang soleh. Supaya kalau engkau lemah, engkau bisa tercharge dengan mereka. Kenapa ada Maskanul Hufaz Uma buat itu beberapa tahun lalu, 8 tahun lalu? Kenapa? Karena Uma takut. Uma bergaul ya dengan berteman dengan berbagai macam orang. Tapi Uma pengen pulang ke rumah tuh pengen tercharge dengan orang-orang solih. Pengen circle terdekatnya orang-orang solih. Pengen circle terdekatnya para penghafal Quran.
Dan itu membuat kita jadi semangat lagi dalam beribadah. Setiap kali nih, misalnya kayak misalnya Uma kemana-mana ketemu sama orang-orang gitu, kadang-kadang kita udah mulai futur, udah males lagi Qur'annya, nggak semangat lagi Qur'annya, balik-balik ke rumah atau balik ke pesantren, ngelihat teman-teman lagi baca Quran, jadi semangat lagi baca Quran. Ngelihat teman-teman udah sholatnya Masya Allah luar biasa ya, sholat-sholat sunnahnya, jadi semangat lagi. Itu. Jadi yang menyebabkan kita futur adalah lingkungan yang rusak atau lingkungan yang buruk. Termasuk yang membuat kita futur adalah berteman dengan orang-orang yang tidak punya keinginan, tidak punya azam, tidak punya tekad, tidak punya obsesi. Bedanya apa sama yang tadi sebelumnya? Kalau yang sebelumnya lingkungan buruk, kalau ini lingkungannya baik, tapi orang-orangnya lempeng aja, nggak punya semangat, nggak punya obsesi, nggak punya cita-cita, nggak punya target ke depannya. Jadi hidupnya santai aja, sehingga membuat kita futur juga nggak ada target. Contoh, beruntung teman-teman yang tinggal di pondok Quran di Masjid Nufas atau di pondok-pondok Quran lainnya. Teman-teman punya target kan untuk menyelesaikan hafalan. Teman-teman yang umum coba yang di mana-mana. Santai-santai aja kan, nggak ada ngerasa oh saya harus ngafalin surat ini nggak ada. Kenapa? Ya karena sekitarnya nggak punya tekad untuk itu. Sekitarnya orang-orang baik tapi nggak punya tekad untuk itu, nggak punya konsentrasi, nggak punya fokus untuk itu. Jadi kita ngerasa santai-santai aja, mau baca Quran nggak baca Quran tiap hari ya biasa aja. Mau ngafalin Quran nggak ngafalin Quran ya biasa aja. Kenapa? Karena teman-temanmu nggak punya tekad untuk jadi penghafal Quran. Sekitarmu teman-temannya nggak datang ke taklim, nggak dengar-dengar ceramah ya kita biasa-biasa aja. Kenapa? Karena sekitarmu orang-orang yang nggak punya tekad untuk itu. Makanya ada pepatah mengatakan, Umar sering sekali mengatakan hal ini berulang-ulang. Kalau engkau berkumpul dengan orang-orang yang hari-harinya, ketika berkumpul dia membicarakan orang lain, berarti dia orang yang kerdil, orang yang kecil. Ketika ngumpul kerjanya gosip, ngomongin orang lain. Tapi ketika engkau berkumpul dengan teman-temanmu dan yang dibicarakan adalah perkara hari-hari, ya orang normal, orang biasa. Tapi orang yang luar biasa, orang hebat adalah ketika engkau berkumpul dengannya, engkau membicarakan masa depan, visioner ke depan, cita-cita, goals, target, apa yang mau kita lakukan untuk umat, kebermanfaatan apa, gerakan apa yang mau kita buat gitu. Jadi kembali lagi, penyebab orang futur adalah engkau berteman dengan orang-orang yang lempeng aja, yang biasa-biasa aja, yang nggak punya cita-cita, yang nggak punya azam, nggak punya tekad. Sehingga ya futur itu malas kan tadi, malas beribadah, enggan beribadah, lemah dalam beribadah, karena nggak punya target. Makanya teman-teman biasakan setelah selesai satu target, teman-teman pikir mau target apa lagi ya. Kan setiap hari kita harus upgrade. Diri kita ini harus upgrade. Secara keilmuan upgrade. Segala sesuatu harus upgrade, nggak boleh sama. Pepatah mengatakan, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang merugi. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, termasuk orang terlaknat. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, termasuk orang yang beruntung. Jadi tiap hari harus ada penambahan upgrade diri. Oh tahun ini aku target setahun di Mas Nova selesai 30 juz. Oke setelah selesai 30 juz terus ngapain? Oh aku next year-nya aku mau mungkin sekian juz misalnya. Habis itu apa lagi? Oh aku upgrade, aku mau ngambil sanad misalnya kalau untuk Quran ya. Terus apa lagi? Oh target aku juga mau kuliah misalnya. Terus apa lagi? Oke target aku mau belajar tafsir apapun itu. Jadi harus ada progres agar kita terhindar dari penyakit ini. Pertama, gejalanya adalah bermalas-malasan dalam melakukan ibadah atau ketaatan. Mulai dia bermalas-malasan dia. Yang tadinya semangat, tiba-tiba udah mulai kendor. Yang tadinya apa ya? Yang tadinya sholat malam, tiap malam, tiba-tiba kendor, malas dia. Ya, yang tadinya sholat-sholat rawatib dikerjakan, sekarang udah jarang.